Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polresta Cirebon menggelar bakti sosial dengan membagikan 600 paket sembako kepada masyarakat di halaman Mapolresta Cirebon. Kegiatan dipimpin Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama bersama jajaran dan bayangkari. Bantuan diberikan kepada warga sekitar, komunitas becak, bentor, ojek pangkalan, tukang parkir, serta masyarakat di wilayah Polsek Jajaran. Sebanyak 160 paket disalurkan kepada warga sekitar Mapolresta. Sementara ratusan paket lainnya dibagikan kepada berbagai kelompok masyarakat dan didistribusikan melalui Polsek Jajaran agar tepat sasaran. Kapolresta Cirebon menyatakan bakti sosial ini menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri berkomitmen terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polsek Salemadeg Timur, Polres Tabanan, mengevakuasi sebuah truk pengangkut minuman yang sebelumnya terguling di tikungan Banjar Jelijih Tegeh, Desa Megati, Kecamatan Salemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan kendaraan derek. Selama proses berlangsung, petugas kepolisian dipimpin Kanit Lantas Polsek Seltim Aibtu Imade Budiarsa bersama instansi terkait menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas guna menjaga keamanan pengguna jalan sekaligus memperlancar jalannya evakuasi. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemacetan. Mengingat jalur tersebut merupakan ruas jalan nasional dan Pasar Gilimanuk yang memiliki volume kendaraan cukup padat. Berkat kerjasama seluruh pihak, proses evakuasi berjalan aman, tertib, dan lancar. Setelah truk berhasil dipindahkan dari badan jalan, arus lalu lintas kembali normal dan dapat dilalui oleh kendaraan dari kedua arah. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati melalui Kapolsek Salemadeg Timur AKP Idewa Made Pramantara mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintas di jalur tikungan maupun tanjakan, terutama saat membawa muatan berat, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Polsek Salemadeg Timur, Polres Tabanan, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polsek Sempol Polres Bondowoso bersama Muspika Ijen Puskesmas Ijen dan pemerintah Desa Kalianyar mengawal proses pemakaman seorang ODGJ yang meninggal dunia di Desa Kalianyar. Seluruh proses dilakukan secara humanis, mulai dari pemulasaraan, pemandian, pengkafanan, hingga pemakaman di tempat pemakaman umum dengan pendampingan langsung Kapolsek Sempol dan anggotanya. Kapolsek Sempol Ibtu Nisin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, termasuk warga yang membutuhkan perhatian khusus. Sinergi antara kepolisian, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa mendapat apresiasi dari warga. Kehadiran para petugas dinilai mencerminkan kepedulian, kemanusiaan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Tangerang Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kampung Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Bantuan dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo bersama jajaran. Warga tampak tertib mengantri, membawa galon, ember, dan berbagai wadah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Selain menyalurkan bantuan, Kapolres juga berdialog dengan warga guna memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi, serta memantau dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat. Polres Tangerang Selatan berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak lainnya. Warga pun mengapresiasi kehadiran Polri yang dinilai responsif dan peduli terhadap masyarakat. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah menghadirkan personel Polwan di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT serta layanan darurat 110 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Polwan diharapkan memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan profesional, baik saat menerima laporan masyarakat maupun memberikan informasi terkait pelayanan kepolisian. Selain bertugas di SPKT, personel Polwan pada layanan 110 juga siap menerima aduan masyarakat, menindaklanjuti laporan, serta mengkoordinasikan respon cepat terhadap berbagai kejadian. Kapolres Grobogan AKBP Endi Pratama menegaskan, langkah ini merupakan komitmen Polres Grobogan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dari Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau, Polres Polewali Mandar Polda Sulawesi Barat bekerja sama dengan Perumda Waiti Palayo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di lingkungan Binuang 2, Kelurahan Amasangan, dan Dusun Bajo, Desa Rea, Kecamatan Binuang. Polres Polewali Mandar Polda Sulawesi Barat menyalurkan air bersih sebanyak 8.000 liter. Masing-masing lokasi menerima 4.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat pasokan air bersih saat kemarau. Kasih Humas Polres Polman, AKP Muhapris menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak musim kemarau. Bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, meringankan beban warga, serta menjadi bukti bahwa Polri selalu hadir, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Masyarakat menyambut baik bantuan tersebut karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan air bersih di tengah berkurangnya sumber air akibat musim kemarau. Dari Humas Polres Polewali Mandar Polda Sulawesi Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Tamini, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tamini Square, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Berdasarkan pantauan kami di kawasan ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Kramat Jati atau Cililitan yang akan menuju Bambu Apus atau Taman Mini. Saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo atau Kampung Rambutan yang akan menuju ke arah Pondok Gede saat ini juga terpantau kondusif. Namun sesekali terjadi titik perlambatan atau bottleneck di sekitar area pemberhentian angkutan umum, tepatnya di dekat gerbang Tamini Square. Sementara arus lalu lintas dari arah Tol Jagorawi atau exit Taman Mini yang akan menuju ke arah Pondok Gede saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, dan juga memotong arus yang tentunya hal tersebut selain melanggar peraturan lalu lintas juga sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda.
Dan bagi pengendara sepeda motor, gunakan helm berstandar SNI, selalu menyalakan lampu utama, dan dihimbau juga kepada para pengendara untuk tidak saling serobot, terutama saat berada di persimpangan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Tamrin Square, Jakarta Timur. Selamat beraktivitas. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.